Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya mahasiswi dari Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan NIM 211030865. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana proses alur wakaf uang, kemudian jenis-jenis wakaf uang, dan peran SWU, PPAIW, dan AIWU. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah proses berwakaf uang. Di sini bisa datang langsung ke kantor salah satu dari 9 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau bisa disingkat dengan LKS PWU. Di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah Jogja Syariah, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Syariah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah, Bank Pembangunan Daerah Riau Syariah, dan yang terakhir adalah Bank Pembangunan Daerah Jatim Syariah atau Jawa Timur Syariah. Kemudian di sini juga bisa ditransfer secara langsung ke nomor rekening LKSPWU. Kemudian nanti setelah melakukan transaksi tersebut bisa konfirmasi ke LKSPWU tersebut. Adapun untuk alur wakaf uang alur wakaf uang sendiri adalah wakif datang ke LKSPWU, kemudian mengisi akta ikrar wakaf atau AIW dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. Kemudian wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Kemudian wakif mengucapkan sighot wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Kemudian LKSPWU mencetak sertifikat wakaf uang atau di sini bisa disingkat dengan SWU. Kemudian LKSPWU memberikan AIW dan SWU kepada wakif. Kemudian adapun jenis wakaf uang berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi 3 jenis atau 3 golongan. Yang pertama adalah wakaf khairi, adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus-menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf kepada wakif mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang. Contohnya itu seperti masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah wakaf ahli, merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya itu ditunjukkan untuk keturunan wakif. Jadi wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya. Contohnya itu seperti kisah wakaf Abu Tolhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Kemudian yang ketiga adalah wakaf mustarok, merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Seperti contohnya adalah yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumber pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Kemudian di sini ada peran PPAIW. PPAIW sendiri ini merupakan singkatan dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang memiliki peran penting dalam pengesahan harta benda wakaf, bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat akta ikrar wakaf yang sah dan memastikan bahwa hak milik atas harta benda wakaf tidak beralih sembarangan. Seorang PPAIW harus memiliki kemampuan cerdas dan cermat dalam meneliti persyaratan administrasi dalam perwakafan, termasuk kondisi fisik dari harta benda yang diwakafkan dan latar belakang harta benda wakaf tersebut, agar dalam proses perwakafan tidak terjadi kesalahpahaman atau menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kemudian dalam pasal 1 poin ke-6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di sana dijelaskan bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf atau AIW. PPAIW sebagai pejabat yang berwenang untuk menjalankan proses administrasi perwakafan di Indonesia. PPAIW berperan memberikan kepastian hukum untuk mengamankan harta benda wakaf tersebut sebagai basis informasi dan data, serta memberikan pelayanan serta fungsi pembimbingan dalam perwakafan nasional. Kemudian, tugas PPAIW yaitu meneliti kelengkapan administrasi wakaf, menyelenggarakan pelaksanaan ikrar wakaf, mengesahkan AIW atau PPAIW, membuat berita acara serah terima wakaf, menyampaikan salinan AIW atau APAIW kepada pihak terkait, mengurus sertifikat wakaf, mendaftar dan memproses pergantian nazir kepada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan kewenangan PPAIW sendiri itu yaitu memeriksa keabsahan administrasi wakaf, menolak pelaksanaan ikrar wakaf jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi, memberikan masukan atau atensi kepada calon wakif, calon nazir, dan calon saksi-saksi, mengusulkan penggantian nazir, dan turut andil dalam proses mediasi jika terjadi konflik di antara stakeholder wakaf. Kemudian, pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW sendiri merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang membuat akta ikrar wakaf, seperti Kepala KUA yang ditetapkan sebagai PPAIW yang berwenang menerbitkan AIW atau APAIW untuk wakaf tanah. Sedangkan untuk wakaf uang, PPAIW-nya adalah pejabat lembaga keuangan syariah, paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Peraturan pemerintah ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006. Peran ideal pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW adalah menjunjung tinggi nilai dan hukum wakaf dengan membuat akta sebagai alat bukti pernyataan wakaf yang dibenarkan untuk peraturan perundang-undangan dan melakukan pengawasan demi keterpilihannya benda wakaf tersebut. Kemudian diatur juga dalam kompilasi hukum Islam atau KHI ditetapkan bahwa peran PPAIW yang seharusnya adalah menerima wakif untuk melaksanakan ikrar wakaf, mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftar perwakafan benda milik yang sudah diikrarkan oleh wakif guna menjaga keutuhan dan kelestarian benda wakaf dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazir. Kemudian di sini ada peran SWU. SWU ini adalah sertifikat wakaf uang. Wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf uang atau SWU sebagai bukti setoran wakaf uang dari bank syariah yang membuat keterangan sekurang-kurangnya di dalamnya itu tercantum nama LKS penerima wakaf uang, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf uang, jangka waktu wakaf, nama nazir yang dipilih, alamat nazir yang dipilih, dan tempat serta tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang tersebut. Kemudian yang terakhir ada peran AIWU atau proses pembuatan akta ikrar wakaf uang antara wakif dan nazir. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf atau di sini bisa disebut dengan wakif kepada pengelola wakaf yaitu nazir tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Perwakafan tanpa ikrar wakaf akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Akibatnya, secara hukum, perwakafan tersebut dikatakan tidak pernah ada atau tidak sah. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf tersebut adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut ke dalam AIWU yang dibuat PPAIW, di dalam hal ini kepala LKS PWU.
Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.